orang Mekah, Abbad bin Bishr ini orang Madinah. Muhajirin dan Ansor gabung jadi satu. Ketika Nabi beristirahat, kemudian Ammar bin Yasir nanya kepada Abbad, wahai Abbad, kira-kira Anda ingin berjaga duluan di awal atau di akhir? Silahkan pilih. Kalau di awal, maka saya istirahat dulu, Anda yang berjaga. Kalau Anda pilih yang di akhir, maka saya yang duluan, Anda istirahat dulu. Kata Abbad, saya milih yang pertama. Saya milih pengen berjaga di awal waktu. Nanti kalau sudah di pertengahan malam, gantian. Nah, Abbad bin Bishr ini menjaga tenda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin sambil main HP gitu ya, buka Facebook, Twitter, buka Instagram, mengusir ngantuk sambil bikin kopi, bikin mie dan seterusnya. Tapi kalau Abbad bin Bishr ini kembali ke hobi awalnya. Hobi awalnya apa? Sholat malam. Dia sholat di depan tenda Nabi, menjaga Rasulullah sambil sholat. Dan di sampingnya adalah Ammar bin Yasir sedang tidur, istirahat terlebih dahulu. Ketika sedang sholat, dia berdiri sholat, 1 rakaat 1 surat. 1 rakaat 1 surat. Pada waktu itu beliau membaca surah Al-Kahfi di rakaat pertama. Baca surah Al-Kahfi. Panjang, lama. Karena sambil dibaca dengan tartil, merdu suaranya. Nah, ketika beliau sholat, ada orang yang keluar dari perkampungan kaum yang sedang dikepung itu, mengendap-endap menuju tendanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan masuk ke tenda itu, tapi ternyata ada orang yang sedang berdiri di depan tenda. Dia tidak tahu kalau orang itu sedang sholat. Akhirnya dipanah orang yang sholat, dipanah dan kena. Ketika kena ke badannya, Abbad tidak bergeming sama sekali. Dia ambil panah itu, dicabut dari badannya, diletakkan di sampingnya, melanjutkan bacaan sholatnya. Orang yang memanah aneh, ini malaikat atau manusia gitu ya. Satu panah nggak mempan, dipanah kedua kali. Dipanah kedua kali, menancap di badannya, ditarik lagi oleh Abbad, ditaruh lagi di sampingnya. Intinya dia tidak memutus bacaan suratnya, tetap sholat. Tapi panah yang ketiga, karena sudah banyak darah yang mengucur dari badannya, panah yang ketiga dia sudah lemas. Panah yang ketiga menancap, kemudian dia mendekati temannya yang sedang tidur dan mengatakan, bangun wahai temanku, saya sudah nggak kuat berdiri lagi. Kenapa? Ini panah menancap di badanku. Ada 3 panah yang menancap. Temannya Ammar bin Yasir ini kemudian mengatakan, ya subhanallah, ya subhanallah, halla aiqatani mundu awwal ramyah, atau awwalu sahmin ramaka bihi. Kenapa engkau tidak membangunkan aku ketika panah pertama yang menancap di tubuhmu? Apa jawaban Abbad bin Bishr ini? Ini orang kalau sudah hobinya, dia sudah tenggelam dengan kebiasaannya, maka yang lain akan lupa. Coba kalau antum hobi ngegame misalnya, bisa jadi tidur di tempat PS-an, ya enggak? Bisa tidur di situ. Kan gitu ya Mar ya? Lupa segalanya. Nyamuk segede apapun menggigit nggak kerasa. Jadi Abbad ini karena sudah hampir kelelahan karena banyak darah yang keluar, membangunkan temannya, dan temannya mengatakan, kenapa Anda tidak membangunkan saya ketika masih panah pertama yang menancap di tubuh Anda? Dia menjawabnya gimana? Kuntu fi suratin, saya sedang baca surat, aqra'aha, yang sedang saya baca,
falan uhibba an aqta'aha atau afragha minha. Saya nggak suka kalau sedang baca surat itu belum selesai saya putus. Saya nggak pernah kayak gitu, belum pernah baca satu surat kalau di tengah-tengah saya berhenti, belum pernah, kecuali saya udah selesai lalu dipanah 3 kali. Wa aimullah, dia bersumpah, dan demi Allah, laula khaufi min an udayya thawran amarani Rasulullah bihifdhihi lakana qat'u nafsi ahabbu ilayya min qat'iha. Seandainya saya tidak takut dari perintah Rasulullah untuk menjaga tendanya, maka pasti saya lebih memilih badan saya yang putus dibanding saya memutus salat saya ini. Karena dia merasakan nikmat ketika salat. Karena dia merasakan dengan salatnya itu dia merasa bahagia, senang. Orang kalau lagi nikmat nggak bisa diganggu dengan apapun, nggak bisa diputus dengan yang lain. Ini kalau hobi, kalau sudah mendarah daging seperti ini luar biasa, luar biasa. Makanya wajar disebut dengan Abbad bin Bishr. Jadi hadirin ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan itulah yang nanti akan membuat hidup kita itu tertata, teratur. Kalau kita sudah terbiasa baca Quran habis subuh misalnya, atau habis maghrib, atau sebelum tidur kita biasa witir, satu saat mungkin ada kondisi yang membuat kita itu lupa, maka batin kita, pikiran kita mesti ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Biasanya begitu. Sama dengan Abbad ini. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya beribadah atau lezatnya melaksanakan hobinya itu, maka yang lain akan dilupakan. Sambil menjaga tenda Nabi, sambil sholat, sambil baca Quran, itu pahalanya berlipat-lipat, luar biasa. Baik, jadi hobi yang kita punya, kebiasaan yang kita miliki, dalam kondisi apapun, kalau bisa tetap kita laksanakan selama kita masih bisa melaksanakan dua-duanya. Misalnya sambil baca toko, sambil nunggu toko baca buku. Biasanya kalau misalnya kita memang hobi membaca, sambil nunggu pembeli baca buku, atau baca Al-Quran, atau baca WA gitu ya. Itu misalnya hobi kita, setiap hari kita berazam ini, saya setiap hari harus membaca Al-Quran misalnya 3 lembar atau 2 lembar, kemudian baca 1 atau 2 hadis setiap hari misalnya, atau membaca setengah jam setiap hari. Kita sudah membiasakan mendawamkan itu dalam kehidupan kita, pasti suatu saat misalnya kita lupa, ada yang kurang. Dan biasanya kita akan menghukum diri kita sendiri jika kita tidak melakukan itu. Misalnya karena saya lupa hari ini nggak baca yang kebiasaannya 1 lembar, saya akan menghukum diri saya sendiri membaca 2 lembar, dikodok, atau 3 lembar, atau diganti dengan infak misalnya. Jadi orang kalau sudah mendawamkan kebiasaan baik, maka itu termasuk dalam kategori yang disabdakan Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Khairul a'mal, sebaik-baik amal itu adwamuha, yang terus-menerus dilakukan. Seperti Abbad ini, dalam keadaan senang, susah, siang, malam, keadaan perang atau keadaan damai, sama aja. Sehingga betul-betul menjadi ruh dalam dirinya itu tidak bisa terpisah. Kalau terpisah, kayaknya dia nggak punya tenaga, nggak punya semangat, kehilangan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Itu kita yang menciptakan, itu kita yang membuat. Coba antum membuat sebuah schedule gitu ya, yang antum
Paksakan diri untuk melaksanakan itu setiap hari. Dan kalau lupa tidak melaksanakan, atau kita mungkin terlena dengan kegiatan yang lain sehingga itu terlewat, maka antum ganti dengan kegiatan yang positif atau kegiatan yang lain. Insya Allah itu akan menjadi tempaan dalam hidup kita. Suatu saat itu akan menjadi satu yang sangat bernilai dalam hidup kita. Saya pernah membaca dulu di lantai atas ini, di kamar atas. Ini ada anak santri PESMA yang sudah pindah dari kamar sebelah, pindah ke sini, berarti naik kelas berarti ya. Naik kelas. Nggak tahu ranking berapa, nggak tahu. Nah, sudah mau bintang. Kalau terlalu tinggi nanti bintang 7, stres nanti. Tapi saya tertarik melihat tulisan di ranjangnya. Dulu ada ranjang di sini. Ada tulisan di ranjang dengan karton kecil, kertas segini lah, ditulis, diketik. Tulisannya apa? 1. Saya berjanji akan infak 1000 setiap hari. Saya berjanji akan sholat malam sepekan 5 kali. Saya berjanji akan mengaji setiap hari 1 lembar. Terus gitu ke bawah. Saya berjanji menikah umur 25 gitu. Terusnya. Sebelum umur 30 sudah punya rumah sendiri ya. Saya melihat itu dan membaca itu, tinggal mengaminkan saja kan. Dan semua yang dia tulis itu, karena saya sampai sekarang masih berteman dengan dia di Facebook, semua yang dia tulis di ranjangnya dulu, semua terwujud sampai hari ini. Jadi menikah umur 25, maksimal 30. Tapi ketika umur 30 dia sudah punya rumah sendiri. Nulisnya itu. Nah, itu yang memacu dia untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Jadi nggak mudah terlena dengan teman-temannya yang muter keliling, motoran naik ke atas turun gitu ya, cari makanan di Star Prokerto. Kalau sekarang mungkin cari wifi gratis gitu sambil nongkrong. Nggak pernah. Mungkin pernah, tapi dia tidak lupa dengan visi hidupnya. Saya masih ingat wajahnya, masih hafal orangnya, dan sampai sekarang masih berteman dengan dia. Dia nulis setiap hari itu. Bukan nulis setiap hari, dibaca setiap hari. Bangun tidur dibaca, mau tidur dibaca. Dan semua orang membaca itu. Semua orang membaca itu. Semua temannya yang ada di kamar membaca itu. Termasuk saya yang sering main ke kamarnya, membaca itu. Dan saya masih ingat tuh poin-poinnya. Dulu dia pernah jualan cendol waktu jadi mahasiswa Unsud. Pernah jualan makanan pasar ketika masih kuliah di sini. Pernah jualan buku ketika sholat Jumat, gelar tikar depan masjid, pindah-pindah gitu. Pernah jualan sandal, pernah jualan kambing, macam-macam apa aja dijual. Karena itu yang membentuk dirinya. Dia ingin membuat sebuah kebiasaan yang dia lakukan setiap hari. Sambil nunggu penjual waktu dia jualan cendol, dia buka buku. Mahasiswa jualan cendol, ketika nggak ada jam kuliah, dia mikul cendol, dipikul ya. Padahal teman-temannya yang lain lewat di depannya, tintin pakai motor lewat, mungkin ngajak dia main, mungkin dia tetap aja nggak maskeran. Kalau antum kan lebih nyaman sekarang nih, maskeran nggak kelihatan antum siapa kan gitu ya. Dia nggak maskeran. Kadang-kadang saya dapat cendolnya kalau udah sore nggak laku itu dikasih, diinfakkan ke teman-temannya. Luar biasa. Dan sebagian teman-temannya menulis di Facebook, di halaman Facebooknya, mengatakan,
jika COVID ini sudah selesai, maka saya berdoa kepada Allah akan mengunjungi Baitullah umroh bersama teman-teman berikut ini. Ditulis namanya. Semua nama yang ditulis itu di bawah mengaminkan semua. Itu mungkin pengalaman dia dulu ketika kuliah, ketika masih menjadi mahasiswa. Ternyata apa yang dia impikan dan dia tulis dan dia lakukan setiap hari itu terwujud semua. Berarti apa? Berarti sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubah dari diri mereka sendiri. Kalau dia hanya minta berangan-angan, bermunajat, tapi dia tidak melakukan usaha, ya nggak bisa. Kurang sempurna, kurang lengkap usahanya. Sama seperti antum semua ingin sampai ke sebuah pulau, mau naik kapal, tapi kapalnya lewat daratan. Kira-kira bisa apa enggak? Kan nggak bisa. Kecuali Muhammad Al-Fatih gitu ya, ditarik kapalnya lewat daratan. Tapi itu baru terjadi sekali dalam sejarah umat manusia. Dan itu konteksnya berbeda, itu konteks strategi perang kan gitu. Inna safinata tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Inna safina la tajri 'alal yabas. Kamu ingin menjadi orang sukses, tapi kamu tidak meniti jalannya orang sukses. Ingat bahwa kapal itu tidak akan bisa berlayar kalau di atas tanah. Di mana kapal bisa berlayar? Di air, kan gitu.